Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Matematika Teman Kita. Masih pada prediksi ujian sekolah Matematika SMK 2022. Sekarang di bagian 2 kita akan membahas masih mengenai logaritma, matriks, dan nanti ada tentang persamaan garis bilangan. Selamat datang, mari belajar bersama. Anggap saja Matematika Teman Kita, sehingga kita mudah mempelajarinya. Lanjut saja untuk soal dari bagian 1. Ini masuk ke bagian 2. Nah, di sini untuk soal yang pertama, nilai dari 4 log 81 dikali 3 log 32 adalah. Nah, ini mengingat sifat yang kemarin sudah kita bahas di bagian 1. Jika ada di sini A log B dikalikan B log C, maka nanti hasilnya A log C. Jadi gini ya. Kalau ini sama-sama B di sini, nah ini bisa istilahnya seperti dicoret gitu ya, sehingga nanti hasilnya A log C. Sehingga kalau nomor 1 ini 4 log 81 dikali 3 log 32, ini sama artinya kita ubah dulu bilangan-bilangan di sini menjadi bilangan pangkat dengan bilangan pokok terkecil. 4 itu kita ubah menjadi 2 pangkat 2 log 81. 81 itu sama artinya 3 pangkat 4 ya. Kemudian dikalikan 3 itu sudah bilangan pangkat terkecil ya. 3 pangkat 1 ini tetap 3 pangkat 1, kita tulis 3 gitu aja. Log 32 itu sama artinya 2 dipangkatkan 5. Nah, kemarin ada sifat, apa sifatnya yang kemarin? Jika ada A pangkat N kemudian log B pangkat M, maka nanti dapat diperoleh M per N dikalikan A log B. Sehingga di sini ini nanti 2 pangkat 2 log 3 pangkat 4 sama seperti sifat ini. Maka nanti pangkat yang belakang berarti di sini 4 dibagi pangkat yang depan yaitu 2. Jadi ini ya, 4 dibagi 2 dikalikan 2 log 3. Kemudian kalau ada bentuk seperti ini 3 log 2 pangkat 5 sebenarnya sama seperti ini, tapi kemarin saya tuliskan ada sifat kalau A log B pangkat N gitu ya, nanti pangkatnya ke depan menjadi N dikalikan A log B. Sehingga di sini 5 ini bisa kita majukan ke depan menjadi 5 dikalikan 3 log 2. Nah, di sini 4 per 2 dan 5 bisa kita pindah ke depan semua. 4 dibagi 2 itu berapa? 2. Kemudian 5 saya pindah di sini karena perkalian, tempatnya saya pindah di mana saja, hasilnya sama. Baru di sini dikalikan 2 log 3 dikalikan 3 log 2. 2 kali 5 itu 10. Nah, di sini ada 2 log 3 dikalikan 3 log 2 sama seperti yang tadi. Sifat pertama yang saya ingatkan tadi, jika di sini ada A log B dikalikan B log C, maka hasilnya A log C. Sehingga di sini kalau ada 2 log 3 dikalikan 3 log 2 itu hasilnya 2 log 2. Nah, 2 log 2 sendiri kemarin ada sifat jika ada A log A maka hasilnya di situ 1. Sehingga di sini sama artinya 10 dikalikan 1 yaitu 10. Maka hasil yang benar yaitu yang B. Nah, seperti ini.
untuk soal yang pertama. Kemudian lanjut untuk soal yang kedua. Di sini ada matriks. Diketahui matriks A sama dengan 2A, A plus B, B plus C, D. Itu matriks A itu ordonya 2 kali 2. Kemudian matriks B 6, 5, min 4, dan C. Jika matriks A itu sama dengan matriks B, maka nilai A, B, C, D berturut-turut adalah titik-titik. Nah, ini merupakan kesamaan matriks. Jadi di sini matriks yang tempatnya sama itu nilainya sama. Berarti di sini karena matriks A itu sama dengan matriks B, berarti di sini 2A, A plus B, kemudian B plus C, dan di sini D itu sama nilainya dengan 6, kemudian 5, negatif 4, dan C. Nah, berarti di sini tempat yang sama A11 matriks di baris pertama kolom pertama 2A itu sama nilainya B11 matriks B di kolom pertama dan baris pertama. Berarti di sini dapat kita peroleh persamaan yang pertama 2A itu sama dengan 6. Kita selesaikan sekalian. Kalau di sini 2A sama dengan 6 berarti A diperoleh 6/2, A-nya ketemu 3. Ini yang pertama. Kemudian di sini A plus B, nah di sini tempatnya sama dengan 5 ya. Di sini sama, tempat yang sama, nilainya sama, berarti A plus B sama dengan 5. Sehingga di sini bisa saya tuliskan persamaan yang kedua A plus B sama dengan 5. Kita dari persamaan 1 tadi telah memperoleh nilai A-nya 3, berarti di sini 3 plus B sama dengan 5, maka B itu 5 dikurangi 3, B yaitu nilainya 2. Kemudian sekarang tempat yang sama nilainya sama, berarti B plus C itu sama dengan negatif 4, maka di sini persamaan yang ketiga dapat dituliskan B plus C sama dengan min 4. Dari persamaan 2 tadi kita peroleh nilai B itu 2 plus C sama dengan negatif 4, maka di sini C bisa dituliskan negatif 4, 2 dipindah ruas jadi negatif 2, C sama dengan negatif 4 dikurangi 2 berarti negatif 6. Kemudian persamaan yang keempat D itu sama dengan C, berarti D sama dengan negatif 6, sehingga nilai A, B, C, D berturut-turut yaitu 3, A nya 3, kemudian B nya 2, C nya negatif 6, dan D nya juga negatif 6. Ini untuk penyelesaian yang nomor 2, jadi sangat mudah untuk materi kesamaan matriks. Kemudian yang ketiga, nah sekarang inverse. Inverse di sini matriksnya berordo 2 kali 2. Di sini ini min 1, 4, 1, min 3. Jadi kalau ini rumus dari inverse matriks, kalau ada matriks A itu A, B, C, D, maka nanti A inverse sama dengan 1 per determinan dari matriks A dikalikan D. Sini D dengan A itu bertukar tempat, kemudian di sini min B, di sini min C. Rumusnya seperti ini. Nah, determinan A, det A itu rumusnya apa? Det A itu rumusnya AD dikurangi BC. Ini tetap D min B min C A. Ini adjoint dari A sebenarnya. Nah, seperti ini rumus untuk inverse matriks. Jadi inverse itu dilambangkan dengan
pangkat negatif 1. Jadi di sini A pangkat negatif 1 itu dibaca sebagai A inverse. Kemudian kita masukkan saja, misal untuk soal yang ketiga ini, itu saya namai matriks A negatif 1, 4, 1, negatif 3. Berarti dari sini A itu negatif 1, B nya itu 4, C nya itu 1, dan D nya itu negatif 3. Sehingga di sini A inverse dapat kita peroleh 1 per AD min BC. A nya negatif 1, D nya negatif 3, min B nya 4, C nya 1. Dikalikan adjoinnya tadi, A dan D tukar tempat, berarti di sini min 3, di sini min 1, kemudian BC ditambahi dengan negatif. Nah, seperti ini. Kita hitung nilainya berapa? 1 per 3 dikurangi 4, di sini min 3, min 4, min 1, min 1. 1 dibagi 3 dikurangi 4, 3 dikurangi 4 itu negatif 1. 1 dibagi negatif 1 dikalikan min 3, min 4, min 1, min 1. Nah, ini ada 1 dibagi min 1, itu berarti nilainya min 1. Kita kalikan dengan yang ada di dalam matriks. Semuanya dikalikan dengan min 1. Maka hasilnya min 1 kali min 3 itu 3. Di sini 4, 1, 1. Nah, ini merupakan nilai inverse dari matriks min 1, 4, 1, dan min 3. Jadi karena sangat mudah, 1 per determinan A, determinan itu rumusnya AD dikurangi BC. Misal nanti yang ditanyakan bukan inverse, tapi misal yang ditanyakan itu determinan A. Nah, caranya sangat mudah. Determinan A berarti AD min BC. AD nya berapa tadi? Min 1 kalikan min 3 dikurangi B nya 4 dikalikan 1, berarti ini tadi 3 dikurangi 4. Nah, ini determinan dari matriks A. Itu kalau yang ditanya determinannya. Soal yang ketiga ini tadi yang ditanyakan bukan determinan tapi inverse. Kemudian lanjut ke soal selanjutnya. Nah, sekarang yang ditanya determinan. Tapi di sini yang ada itu matriksnya ordonya atau ukurannya itu 3 kalikan 3. Caranya gimana? Nah, menggunakan metode Sarus. Nah, caranya seperti apa? Jadi kita tuliskan matriksnya di sini. Misal di sini saya namai matriks B 1, 1, 0, kemudian 2, min 1, min 1, 2, 4, 3. Kita tambahi dengan 2 kolom pertama, sehingga di sini 1, 2, 2, 1, min 1, 4 ya. Kita tambahi dengan 2 kolom pertama ini. Nah, cara selanjutnya bagaimana? Kita buat, nah, untuk bantuan aja di sini. Di sini kita kalikan nanti miring ya, dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, ini pasangannya ini. Nah, ini pasangannya ini. Nanti kita kalikan ini pasangannya ini. Di sini untuk yang kuning ini tandanya nanti positif. Jadi ini tandanya positif. Kemudian yang satunya dari sini, dari kanan atas ke kiri bawah. Nah, ini pasangannya nanti. Nah, dan ini pasangannya ini. Ini nanti untuk yang merah tandanya negatif. Jadi nanti seperti ini. Yang positif dulu tadi, yang pertama ini. Ini ya, yang pertama 1 dikalikan min 1 dikalikan 3. Positif ya, ini depannya saya nggak usah saya berikan, ini penghubungannya di sini positif. 1 dikalikan min 1, ganti yang kedua ini ya, 1 dikalikan min 1 dikalikan 2,
kemudian lagi ditambah 0 dikalikan 2 dikalikan 4. Nah, kemudian kalau sudah, ganti yang negatif. Ini penghubungnya setelah ini positif selesai, kemudian di sini negatif 0 dikalikan min 1 dikalikan 2. Kemudian lanjut sebelah kanannya negatif, ganti ini ya. 1 dikalikan negatif 1 dikalikan 4. Dan yang paling kanan 1 dikalikan 2 dikalikan 3. Kalau sudah kita hitung 1 dikalikan min 1 dikalikan 3, berarti di sini negatif 3 plus dan min ya, ini berarti negatif 2 ya. Nah ini dikalikan dengan 0 pasti 0, berarti ditambah 0. Ini juga sama, dikurangi 0. Ini negatif dikalikan negatif, berarti positif 4. Kemudian dikurangi 1 kali 2 kali 3 berarti 6. Min 3 kalau sulit ya 1 min 3 dikurangi 2 berarti di sini negatif 5, ini 0 ya. Kemudian 4 dikurangi 6 itu negatif 2, berarti di sini negatif 7. Ini nilai determinan dari matriks yang berordo 3 kali 3 yang tadi. Nah, maka di sini determinan B sama dengan ini tadi ya. Nah, ini untuk nomor 4. Kemudian lanjut untuk nomor 5. Sekarang fungsi kuadrat. Ini materi kelas 11, fungsi kuadrat yang grafiknya memiliki titik balik 4,6 dan melalui titik 2,10. Nah, ini merupakan fungsi kuadrat yang diketahui titik balik dan melalui sebuah titik. Itu kalau kita mau membuat persamaan fungsi kuadrat yang diketahui titik balik, itu ada rumusnya. Y sama dengan A ini koefisiennya, X dikurangi XP dikuadratkan ditambah YP. Di sini P 4,6 ini sebagai XP YP. Kemudian melalui titik A 2,10 ini sebagai X, Y. Kita masukkan ke rumus ini. Y sama dengan A dikalikan X min XP dikuadratkan plus YP. Kita cari nilai dari A terlebih dahulu. Y-nya berapa? Di sini 10 sama dengan A, X-nya itu 2, kemudian XP-nya 4 dikuadratkan ditambah YP-nya 6. Kita hitung 10 sama dengan di sini A dikalikan min 2 dikuadratkan itu berarti 4 ditambah 6. 6 saya pindah ruas, 10 dikurangi 6 sama dengan 4A, 4 sama dengan 4A, sehingga di sini nilai A-nya 1. Maka di sini fungsi kuadratnya dapat kita peroleh. Fungsi kuadratnya A-nya tadi kita substitusikan ke rumus awal ke sini, tapi XY-nya sudah tidak disubstitusikan lagi. Jadi rumusnya itu Y sama dengan A dikalikan X min XP dikuadratkan ditambah YP, yang disubstitusikan setelah A ditemukan yaitu hanya titik puncaknya, titik puncak dan A. Selain itu atau X dan Y nya tidak disubstitusikan lagi, sehingga nanti diperoleh Y sama dengan A nya itu 1, X nya tetap X, XP nya itu 4 dikuadratkan ditambah YP nya 6. Berarti di sini Y sama dengan, karena dikali 1 tidak perlu ditulis 1. Nah, ternyata sampai sini sudah ada option jawaban yang tepat, yaitu yang C. Fx atau Y, Fx dan Y itu sama dengan X min 4 dikuadratkan ditambah 6. Nah, nanti kalau sampai sini misalkan belum ada hasilnya, kita kuadratkan. X min 4 dikuadratkan, saya jabarkan.
Ini pelan-pelan ya, jadi biar kalian benar-benar paham. Ini kita jabarkan, X kali X berapa? X kuadrat. X kali negatif 4, negatif 4X. Kemudian ganti, negatif 4 kali X, negatif 4X. Negatif 4 kali negatif 4, berarti di sini plus 16 ditambah 6, maka hasilnya X kuadrat min 4 min 4X berarti min 8X plus 22. Ini grafik fungsi kuadrat fx atau sama dengan y sama dengan x kuadrat min 8x plus 2. Ini kalau hasil yang ini tadi belum muncul di option. Nah, ini untuk pembahasan prediksi soal ujian sekolah kali ini. Semoga bermanfaat, semoga nanti ujian sekolahnya dapat memperoleh hasil yang maksimal sehingga dapat membanggakan kedua orang tua kalian. Untuk pembahasan selanjutnya saya akan upload lagi setelah ini, jadi tetap tunggu dan tetap pelajari materi yang sudah saya sampaikan. Bila ada salah saya mohon maaf. Yang belum like dan subscribe silahkan like dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.